kelas 11 IPA saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta tolong satu orang untuk pimpin doa. Danar, mandi nggak tuh dia? Nar, pimpin doa, Nar. Danar. Astaga, kemana pula tuh? Mandi, jangan dia beneran mandi. Aduh, bentar saya telepon yuk. Jangan bilang dia mandi. Ya udah Raka aja lah pimpin doa, Kang. Dan saya Bu, nggak bisa saya. Ini saya kick dulu deh nih. Nah. Ayo Raka, cepetan. Pimpin doa. Jarang-jarang loh kamu masuk ini pimpin doa. Jangan saya, Bu. Ya Allah, Tuhan. Hairil, pimpin doa, Hairil. Hairil lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa ditangkap dengan baik. Amin. Dan bisa juga buat kita. Mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Ini Najwa Sahirat emang masuk lagi sih. Ntar saya message dulu. Ini PPK jam 10 ya. Saya udah bilang PPK jam 10 dia masih masuk Pak ke sini. Oke. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan. Nggak pakai seragam. Woi, nggak pakai seragam loh. Dimatiin lagi nih sama dia nih. Ya Tuhanku. Udah kalau nggak pakai seragam udah nggak usah nyalain. Iya, ajarannya deh. Oke, hari ini kita akan bahas materi baru. Sebenarnya masih materi lanjutan tentang asam basa. Kalau kemarin kan saya udah bahas sedikit tentang garam ya. Garam itu kan hasil reaksi dari asam dan basa. Nah, nanti ada prosesnya. Kenapa garam itu bisa terbentuk. Nah, dan kita juga bisa menentukan sifatnya. Itu kan udah kemarin. Sebenarnya ada hitung-hitungannya. Tapi saya skip dulu hitung-hitungannya, biar kalian gak bete. Nanti kita lihat di akhir dari materi ini masih cukup nggak untuk menjelaskan hitung-hitungan. Ya. Oke, saya akan mulai share screen-nya. Ini gimana? Oh, gini ya. Saya jadi on. Oke. Iya nih, mohon maaf ya. Ini, aduh, saya jadi grogi nih pakai pakai share screen dari Zoom yang berbayar nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Jadi materi kita hari ini, kita akan bahas tentang proses dari asam basa yang dinamakan titrasi. Ya, ini adalah pelajaran kimia kelas 11 semester 2 dan memang materi kalian. Nah, nanti kita akan memahami sifat dari larutan asam basa. Ini udah belajar ya kemarin, terus ini mana kursornya sih? Tuh saya. Kemudian metode dari titrasi dan terapannya. Kemudian kita akan membahas juga tentang reaksi penetralan, kemudian pengertian titrasi asam basa, nanti ada titik akhir titrasi, ada titik ekivalen, itu yang mesti kamu paham. Kemudian dari titrasi ini akan dihasilkan suatu grafik, ya grafik asam basa, dan kita terakhir akan menghitung. Jadi ada hitung-hitungannya, makanya nanti pas praktek saya suruh kalian bawa kertas atau buku lah, ada alat tulis. Karena kita akan menghitung banyaknya reaksi dan hasil reaksi dari titrasi asam basa yang berhubungan dengan konsentrasi atau molaritasnya. Oke. Kita akan mulai. Jadi titrasi ini merupakan analisis kuanti. Ada yang tahu nggak nih kuantitatif itu apa? Berhubungan dengan angka-angka. Oke, ini berhubungan dengan jumlah atau angka ya, kuanti. Nah, di sini untuk menentukan molaritas atau konsentrasi larutan asam atau basa yang belum diketahui. Jadi nanti yang belum diketahui itu salah satu aja, entah asamnya atau basanya. Nah, zat yang akan ditentukan molaritasnya atau konsentrasinya ini akan dititrasi oleh larutan yang molaritasnya sudah diketahui. Jadi larutan yang belum diketahui itu akan dicari dibantu dengan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui.
dan larutan yang udah dikasih tahu konsentrasinya ini disebut sebagai larutan baku atau larutan standar. Seperti itu. Dan harus disertai dengan penambahan suatu indikator. Ini nanti bisa yang namanya fenoftalen. Nah, ada juga metil merah. Nah, bukan lakmus ya. Jadi kita menggunakan indikator yang sifatnya cair. Kemudian ada metil orange. Bromtimol biru nggak? Iya ada bromtimol biru. Cuma yang sering digunakan itu adalah fenoftalen. Nah, yang sering banget digunakan. Sebentar, ini ada yang masuk. Siapa ini? Ziaul Haq. Nah, fungsi indikator itu apa? Fungsi indikator itu adalah untuk mengetahui titik akhir titrasi. Karena indikator ini akan membuat larutannya, ini nanti akan berubah warna. Mana sih kursor saya? Oh ini. Nih, indikator ini akan membuat larutan ini berubah warna. Karena yang namanya indikator ini, yang tadi saya sebutin ini dia punya standar warna tersendiri. Kalau diteteskan ke dalam asam, itu warnanya apa, basa warnanya apa. Nanti kita akan bisa melihat perubahannya, akhir titrasinya dari perubahan warna. Karena kalau nggak ditambahin indikator, kita nggak akan tahu sampai di mana nih si titrasi ini akan berakhir. Seperti itu. Karena kita akan menghentikan titrasi ketika dia sampai pada reaksi netral. Nah, makanya titrasi ini juga dikatakan sebagai reaksi penetralan. Karena dalam titrasi, asam basanya akan bereaksi sampai netral. Nah, netral ini dikatakan pada saat mol H+, ini sama dengan mol OH-. Jadi ketika dia sudah sama, itu harus dihentikan titrasinya, jangan dilanjutin. Karena kalau dilanjutin, nanti dia nggak akan netral jadinya. Nah, ini juga, ini ada bagaimana terjadinya penetralan pada larutan asam basa. Nah, ini reaksi yang kemarin saya jelasin ya, di proses hidrolisis. Jadi suatu asam dan basa ini kalau ketemu, kalau bereaksi, dia pasti menjadi suatu garam dan air, ini pasti. Nah, ini kalian kan udah bisa kemarin cara mereaksikannya. Pada reaksi antara asam dan basa, ion hidrogen H+ dan ion hidroksidanya ini akan bertemu sehingga dia akan membentuk suatu molekul air yang bersifat netral. Seperti ini ya. Paham ya sampai sini? Jadi reaksi asam basa itu titrasi ini nanti akan nyambung ke reaksi penetralan. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Halo, nggak ada pertanyaan? Enggak. Nyaut dong, saya takutnya putus nih Enggak, jaringannya. Enggak ada. Tapi Aman kok, aman. Lanjut dulu. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Oke, ini adalah proses gambaran dari sebuah titrasi. Kemarin saya udah kasih lihat alatnya ke kalian. Aisyah, teman kita yang namanya Aisyah nggak? Aisyah N? Ada ya? Aisyah Naswa ya? Iya, ada, Bu. Takut anak SMP saya admit ke sini, ntar dia pingsan lagi. Ya, ini adalah gambar dari yang namanya proses titrasi. Jadi yang panjang ini dinamakan sebagai statif. Nah, ini namanya penjepit statif. Ini juga digunakan dalam fisika, biasanya buat bandul. Nah, yang panjang ini yang kemarin saya kasih lihat ini namanya buret. Nah, buret ini berisi larutan yang akan menitrasi atau nanti yang akan netesin. Nah, di sini ada kerannya nih. Yang kemarin saya kasih lihat ke kamu ini bisa dibuka tutup. Jadi kalau dia diputar ke bawah itu nanti dia akan netes di sini larutannya. Ini akan netes. Nah, ini ada yang tahu namanya apa nih yang di bawah sini? Apa tuh? Tabung reaksi. Tabung reaksi mah kecil, bukan. Tabung reaksi sih gimana sih airnya? Tabung. Sabun? Apa? Tabung. Tabung naon? Ya tabung intinya, Bu. Iya, tabung tadi salah, bukan tabung. Coba. Apa? Ada yang tahu nggak? Bukan tabung, depannya namanya bukan tabung. Ya, terus apa? Ada yang tahu nggak? Ini namanya Saya adalah Erlenmeyer. Nggak susah ya? Saya tahu Bu, Erlenmeyer. Erlenmeyer. Jadi bukan tabung reaksi, bukan gelas kimia, bukan beker glass, tapi Erlenmeyer. Jadi dia bentuknya kayak gelas, tapi agak di sini agak kecil nih. Jadi lama-kelamaan ininya kecil nih. Nih, jadi ada lehernya.
Nah, kenapa dia agak kecil di sini? Ini nanti berguna ketika kalian megang, karena nanti si Erlenmeyer ini nih harus kalian goyangkan terus. Nah, ketika kalian menggoyangkan, yang dipegang nih lehernya. Kalau pakai tabung reaksi agak susah, karena tabung reaksi itu kan bentuknya nggak ada bentuk leher gitu kan. Tabung reaksi, sorry. Gelas kimia tuh nggak ada lehernya. Kalau tabung reaksi terlalu kecil. Gitu, susah untuk menggoyangkan dia, terlalu sempit tempatnya. Jadi kita gunakan yang paling gampang, memang yang didesain untuk titrasi adalah Erlenmeyer. Jadi ada buret, ada Erlenmeyer. Nah, nanti masing-masing buret dan Erlenmeyer ini akan diisi larutan. Ya. Cuma nanti kita menggunakannya, ini nanti dipahami ya, yang kita gunakan di buret ini adalah HCl. Nah, yang kita gunakan di Erlenmeyer ini adalah NaOH. Jadi kita akan menggunakan dua larutan asam basa, yaitu HCl untuk asamnya, NaOH untuk basanya. Banyak, kalau misalkan kalian nanya, Bu, boleh nggak dibalik di buretnya itu NaOH, di bawahnya itu HCl? Boleh. Sebenarnya nggak masalah dibalik. Cuma yang sering terjadi, saya sering menggunakan NaOH itu di buret. Nah, ketika saya gunakan di buret, saya lupa. Ketika saya titrasi, saya lupa buang. Nanti si NaOH itu punya sifat ketika dia ada dalam suhu ruangan, dia akan mengkristal atau dia akan apa ya bahasanya, akan membeku gitu loh. Nah, kalau dia membeku, dia akan mampet di sini. Nih, jadi nanti ininya si kerannya itu nggak bisa diputer dan ujung-ujungnya akan merusak si buretnya karena udah hampir 3 buret rusak gara-gara ini. Saya lupa untuk membuang NaOH-nya. Kalau HCl aman, dia nggak masalah, makanya saya balik. Biar lebih aman, saya taruh NaOH-nya di bawah, HCl-nya di atas, nggak masalah. Cuma nanti kalau kalian menemukan video titrasi yang NaOH-nya dipakai di buret, di bawahnya dipakai HCl, nggak masalah. Yang penting dia pokoknya asam dan basa gitu aja. Tapi biar aman, saya taruh HCl-nya di atas, NaOH-nya di bawah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau si buret, ini harus dipenuhin larutannya sampai sini. Jadi dia nanti ada batas pengisiannya. Nah, ini harus dipenuhin kalau di buret larutannya. Tapi kalau di NaOH, di Erlenmeyer, kita hanya perlu menggunakan, tergantung nanti dari petunjuk di praktikumnya. Apakah kita menggunakan 10 mili yang di Erlenmeyer-nya ataukah 50 mili. Gitu. Tapi kalau yang di buret itu harus dipenuhin sampai batas di atasnya. Masukinnya pakai apa nanti? Pakai corong. Saya udah beli corongnya yang memang pas untuk si buret ini, kecil. Gitu. Jadi kalian harus bisa mengisi buretnya dengan HCl. Jadi kalau mau melakukan titrasi, buretnya itu harus dalam keadaan penuh. Biar nanti ngebacanya gampang. Ketika dia netes, oh nanti kepakainya berapa nih? Di situ udah kelihatan. Jadi dari 0 kita mulainya. Kayak di pom bensin, dari angka 0 ya, gitu. Oke, paham ya? Ya. Paham ya? Jadi nanti harus bisa mengisi buretnya. Nanti saya akan biarkan kalian mengisi. Hati-hati karena larutan itu sifatnya kalau kena tangan dia ya minimal banget bisa bikin gatal-gatal lah. Cuma konsentrasi di sini saya sudah bikin kecil, jadi nggak akan berefek terlalu berat ke tangan kalian. Tapi ya lumayan kalau misalkan mengenai kulit itu akan bikin kalian gatal-gatal. Gitu. Makanya nanti hati-hati ketika menuangkan larutan ke dalam buret maupun ke dalam Erlenmeyer-nya. Oke, paham ya? Ini adalah sedikit gambaran tentang titrasi. Dan ada beberapa hal penting pada titrasi yang harus kalian tahu. Jadi ada 2 istilah di dalam titrasi. Ada yang namanya titik ekivalen, ada yang namanya titik akhir. Titik ekivalen dengan titik akhir titrasi. Nah, titik ekivalen itu adalah saat jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Itu adalah titik titik ekivalen dari suatu titrasi ya, ekivalen berarti kan sama, jadi bisa dikatakan mol H+ sama dengan mol OH-, berarti sudah netral tuh gitu. Dan titik akhir titrasi ini adalah saat di mana larutan yang dititrasi ini berubah warna dan sudah harus diakhiri. Berarti yang namanya titik akhir berarti sudah berakhir titrasinya, berarti harus kalian hentikan, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Jadi titik ekivalen sama titik akhir titrasi itu indikatornya adalah perubahan warna dari larutannya. Larutan ini nih nanti. Ini yang akan berubah warna. Oh ya, satu lagi. Nanti di Erlenmeyer ini harus ditambahkan dengan indikator. Nah, jadi yang ditambahkan
indikator adalah larutan yang di Erlenmeyer, bukan di Burette. Ya, jadi jangan lupa ketika kalian memasukkan larutan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan dengan indikator. Berapa nambahinnya? Cukup 3 sampai 5 tetes. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan lupa tambahkan. Kalau nggak ditambahkan nanti kita nggak tahu nih proses berakhir titrasi ini kapan. Nah, ini istilah pentingnya. Kita balik lagi. Titik ekivalen itu sama. Ingat ya, dalam matematika ekivalen itu sama. Berarti ketika dia sudah ekivalen, artinya jumlah mol H+ sudah sama dengan jumlah mol OH-. Itu. Nah, kalau titik akhir titrasi, ini pada saat titik akhirnya, pada saat titrasi sudah selesai. Jadi nggak perlu dilanjutkan lagi. Nah, ditandai kedua hal ini ditandai dengan perubahan warna. Jadi apa ya, dua istilah yang hampir mirip tapi beda makna. Tapi ditandai dengan hal yang sama, yaitu perubahan warna. Dan ketika titik ekivalen terjadi, ketika titik akhir titrasi terjadi, ini hampir bersamaan. Dan kalian sudah harus menghentikan proses titrasi yang kalian lakukan. Artinya sudah mencapai keadaan netral dan sudah bisa mendapatkan atau menghitung apa yang kita mau hitung nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Apa? Itu kan dia yang dipakai di situ kan HCl sama NaOH. Kalau semisal kita pakai kayak asam yang beda gitu, terus ntar basanya beda bukan NaOH gitu, bisa? Boleh. Yang penting masih asam dan basa. Nanti boleh boleh di combine, mungkin asamnya kamu pakai asam lemah, basanya mungkin basa kuat, atau mau dibalik. Asamnya asam kuat, basanya basa lemah, nggak masalah. Kalau saya kan ini pakai yang gampang, saya pakai HCl dengan NaO. Karena memang ini dua larutan yang paling gampang ada di lab, tersedia di lab gitu. Tapi kalau misalnya nanti mau di-combine atau menemukan proses titrasi lain yang misalkan dia menggunakan CH3COH, terus misalkan bahasanya menggunakan BaOH 2 kali, boleh, nggak masalah. Yang penting dia masih dalam keadaan satu asam, satu basa. Entah sifatnya mau kuat lemah, lemah kuat, atau kuat-kuat, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Jadi ini hanya Jadi ini hanya sampel aja gitu. Saya menggunakan ini karena memang yang paling gampang ditemukan di lab kita adalah HCl dan NaO gitu. Dan nanti pun kalian biasanya kalau menemukan sampel titrasi pasti digunakannya HCl sama NaO kok. Karena yang paling gampang. Gitu. Oke. Oke ya. Saya next. Nah, jadi ini adalah gambaran secara nyata ya. Kalau tadi kan gambar pakai ilustrasi, ini gambar gambar Erlenmeyer-nya. Ini adalah indikator nih. Nanti yang di botol seperti ini indikatornya. Nah, indikator. Jadi nanti kalian masukkan indikatornya. Ini kurang lebih 3 sampai 5 tetes saja. Nanti ada pipetnya. Nanti akan dititrasi nih. Nanti dia akan netes ke sini dan posisinya si ujung buretnya harus masuk ya ke sini. Jadi dia palanya harus masuk ke dalam Erlenmeyer, tapi jangan ke bawah-bawah banget gitu. Nah, Diva. Nah, di sini nih nanti warnanya ini akan berubah. Ini adalah perubahan saat indikator sudah merubah warna si larutan yang di Erlenmeyer. Nah, perlu diketahui fenoftalen, kita akan pakai indikator fenoftalen, saya singkat PP ya. Nah, kalau kalian nanti baca di referensinya, PP ini dalam larutan asam, dia akan berwarna, ada yang tahu nggak nih, berwarna apa? Kalau nggak salah, dalam asam itu dia akan berwarna bening, kalau nggak salah ya. Nah, dalam basa dia akan berwarna kayak gini, ini namanya warnanya apa ya? Ada yang bilang ungu, ada yang bilang pink keunguan. Violet, Bu. Violet ya? Pink keunguan. Jadi PP itu dalam larutan asam, dia akan bening. Artinya bening itu memang tidak merubah warna larutannya. Karena asam sendiri atau HCl yang kita gunakan warnanya bening. Jadi jangan kaget ketika kamu masukkan PP, Bu, kok nggak ada perubahan warna? Karena memang indikator PP di dalam asam itu bening. Gitu. Dan kalau misalkan larutannya basa, ya, misalkan di Erlenmeyer-nya kamu taruh basa, masukkan PP. Nah, dia akan merubah warna si basa tersebut menjadi yaitu pink keunguan. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, oke. Nah, karena nanti
karena nanti kita menggunakan di Erlenmeyer-nya ini adalah, ya jelek banget gambarnya. Di Erlenmeyer-nya ini kita gunakan si basa, maka nanti ketika kamu tambahkan dia dengan pepek, ini warna ininya, warna si basanya ini akan menjadi pink keunguan. Keunguan. Seperti itu. Ya. Jadi nanti dia akan menjadi pink keunguan, nanti kita tetesin, berarti kalau dia pink keunguan ditambahin dengan asam, nanti ini akan berubah warna menjadi bening. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak kebalik nih, saya lama udah nggak titrasi. Pokoknya nanti ketika kalian masukkan indikator, itu ada perubahan warna antara bening dan pink keunguan. Dan kita akan membuat dia berubah kembali ke warna asalnya. Al-Wadatunur. Ini paham ya? Jadi nanti harus ketika prosesnya itu harus selalu digoyangkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya, Bu. Apa, Airil? Itu kan kalau misalnya kita masukin indikator 3-5 tetes, Bu, itu warnanya pink keunguan. Tapi kalau misalnya masuk lebih dari 3 atau 5, misalnya di atas 5 gitu, warnanya semakin banyak. Iya, semakin muda, semakin ini ya, semakin ungu gitu ya? Iya, semakin pekat. Jadi semakin banyak indikator yang kamu masukkan, itu akan membuat warna semakin pekat. Sebenarnya nggak masalah sih. Tapi ya secara teorinya memang kita kan cuma pengen dia ada indikator warna sedikit aja. Jadi kita melihatnya itu bukan dari warnanya harus ungu, enggak. Tapi yang penting ada indikator perubahan warna Hairil. Gitu. Siap. Jadi intinya bukan melihat warnanya harus ungu, tapi yang penting ada perubahan warna. Sebenarnya pun udah warnanya berubah, 3 tetes sudah cukup sebenarnya. Kayak gitu. Jadi nggak harus sampai banyak banget, enggak. Siapa sih? Saya mau nanya, Bun. Apa? Nih, kan di Erlenmeyer kita misalkan kita kasih basa. Nah, habis itu kita taruh indikator dulu kan sebelum dititrasi. Kan dia warnanya jadi pink keunguan. Nah, pas sudah dititrasi berarti warnanya berubah lagi dong biar dia tahu dia netral. Jadi bening. Oh, gitu. Jadi berarti kalau misalkan yang ditaruh di Erlenmeyer-nya asam, kan dia bening. Terus dititrasi jadi pink keunguan gitu. Iya, Oh, kebalik. gitu. Okay. Pokoknya nanti ada perubahan warna lah. Kayak gitu ya. Oke. Pokoknya pokok dari titrasi itu adalah perubahan warna. Kita tahu dia itu sudah netral, tahu dia itu sudah berakhir titrasinya dan harus dihentikan ketika warnanya berubah. Berubah saat larutan yang diburet ini kamu teteskan sedikit demi sedikit. Jadi netes ini jangan nanti ini ya, jangan kayak kamu buka keran terus mau wudhu airnya ngocor banyak, enggak. Tapi memang dia prosesnya adalah tetes demi tetes. Jadi membuka kerannya itu jangan dibuka full, enggak, tapi bukanya itu ya pokoknya netes. Jadi kita hanya perlu tetesan-tetesan dari sini. Jadi netes intinya, bukan mengucur ya. Tolong diperhatikan, netes ya, bukan mengucur. Dan ketika netes ini harus digoyangkan nih. Si Erlenmeyer-nya harus kamu goyang. Jadi netes, goyangin, netes kayak dikocok lah gitu bahasanya. Jadi itu harus terus dilakukan pengocokan itu atau penggoyangan itu sampai larutannya berubah warna. Itu ya. Makanya nanti saya bilang nih yang otak kanan kirinya nggak seimbang ketahuan nih. Karena kita sambil membuka keran, ngelihat dia netes itu sambil menggoyangkan si Erlenmeyer. Dan itu harus terjadi sinkron. Jadi netes, goyang. Jadi jangan nunggu netes, goyangin. Enggak, tapi netes langsung digoyangin gitu. Kalau nggak praktek susah emang. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Berarti apa namanya, Bun? Kita mau netesin apa sih, Bu, tadi yang di atas yang bukan Erlenmeyer yang panjang itu apa namanya? Buret. Berarti kita apa sih, Bu, nyalain keran yang ada di buret itu sesuai sama kuantitatif yang ada di buret ya, Bun ya? Maksudnya gimana kuantitatif? Maksudnya gimana, Hairil? Kalau misalkan kita mau ngenetes ini, Bu, yang ada di buret tuh. Nah, itu kan tadi kata Bunda nggak harus buka kayak keran air gitu kan, harus itu sesuai kan ada angka-angka tuh, Bu, ya yang di buret itu. Berarti sesuai sama angka-angka yang di situ kan ya? Bukan sesuai angka, Hairil. Angka di situ mah biarin aja. Nanti kita melihat ketika dia berubah warna, tutup kan kerannya, jangan dilanjutin.
Nah, dilihat baru angka yang diburet, itu berapa yang kepake. Cuma proses netesinnya tidak seperti netesin buka keran airnya ngucur banyak, enggak. Tapi bukanya sedikit. Pokoknya yang penting ada yang netes gitu aja. Gitu, Hairil. Masalah siap. Apakah Bu berarti netesinnya itu di buretnya nanti harus 10 mili? Enggak. Kita kan perlunya kita nggak tahu nih berapa mili. Makanya nanti kita lihatnya itu ketika dia sudah berubah warna, ditutup, jangan dilanjutin. Nah, kita lihat di buretnya kepake berapa mili gitu. Jadi kita tidak perlu berpatokan dengan angka buret ketika netesin, tapi berpatokannya nanti ketika sudah selesai lihat di buret itu berapa yang kepake. Oke, siap-siap. Oke, paham ya? Oke. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? IPA 2? Raka mau nanya nggak, Raka? Raka jarang-jarang mau masuk ke Zoom saya. Nanya dong, Raka. Enggak, Bu. Nggak usah nanya, Bu. Sudah ngerti. Keren. Oke, ini ada video ya. Saya mau stop share dulu ininya. Saya mau kasih lihat video. Taruh ini keluarin dulu deh. Ini ada video. Saya mau tampilkan videonya. Ini sih kurang lebih tentang literasi juga sih. Kalau saya tadi cari di YouTube-nya. Oke, kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Tapi tidak ada suara, Bu. Belum. Emang depan nggak ada suaranya. Emang depan nggak ada suaranya, Airil. Assalamualaikum warahmatullahi. Kedengeran nggak tadi suaranya? Kedengaran. Kedengeran, Bu. Kedengeran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari proses titrasi dari larutan asam asetat atau CH3COOH oleh larutan natrium hidroksida atau NaOH. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses titrasi ini yaitu larutan CH3COOH, larutan NaOH, Erlenmeyer, indikator fenoktalin, pipet volume, corong kaca, pipet, beker gelas, dan seperangkat alat titrasi yang terdiri dari statis, klem, dan buret. Proses titrasi. Pertama, siapkan larutan CH3COOH, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume. Kemudian, tambahkan indikator fenoktalin sebanyak 3 tetes ke dalam larutan CH3COOH dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, tuangkan larutan NaOH ke dalam beker gelas. Kemudian, tuangkan ke dalam buret menggunakan corong kaca sampai batas ukur. Sedangkan larutan CH3COOH pada Erlenmeyer diletakkan di bagian bawah buret. Setelah itu, lakukan titrasi larutan CH3COOH oleh NaOH hingga larutan mengalami perubahan warna menjadi merah muda yang tetap. Terakhir, catat volume larutan NaOH setelah titrasi. Pada proses akhir titrasi, akan diperoleh perbedaan warna antara sebelum titrasi dengan warna larutan sesudah titrasi, yaitu dari larutan tidak berwarna menjadi merah muda. Demikian proses titrasi larutan CH3COOH oleh larutan NaOH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, Bun. Gimana? Ada sedikit bayangan nggak dari video tadi? Ada. Ada. Kalau tadi, ya kan Ki, tadi pertanyaan kamu terjawab kan, di video tadi kita menggunakannya apa? Asam lemah ya, CH3COH dengan Iya. NaOH. Nah, jadi nggak masalah kalau nanti misalkan asamnya mau diganti dengan asam lemah atau asam kuat yang lain. Nah, kalau yang tadi dia menggunakan bawahnya itu di Erlenmeyer-nya itu ya, siapa namanya, si CH3COH ya? Iya nggak? Kalau tadi kamu ingat. Iya. Nah, warnanya awalnya bening kan, ketika dipakai indikator, ketika ditambahkan dengan NaOH, itu menjadi warna akhirnya agak ada merah, pink merah gitu. Nah, Muda. ya, jadi perubahannya karena awalnya awalnya asam, kemudian ditetrasi dengan basa. Kalau nanti kita menggunakannya basa, yang di Erlenmeyer basa, maka nanti ketika kamu masukkan PP, indikator, dia akan berwarna dulu, pink keunguan. Gitu. Nah, nanti ketika dimasukkan dengan asam, ditambahkan dengan asam, itu nanti jadi bening warnanya. Warna akhirnya bening. Jadi kebalik. Kenapa kebalik? Karena kita menggunakannya basa yang di Erlenmeyer. Jadi nggak usah kaget. Oke. Siap, paham. Kita coba share screen lagi, lanjutkan yang tadi. Udah. Nah, ini ada beberapa grafik titrasi. Jadi ketika nanti kalian sudah menyelesaikan proses titrasinya, sebenarnya kalian harus bisa membuat kurva titrasi. Nah, di sini pertama, kurva titrasi itu yang kita gunakan adalah HCl dengan NaOH. Nah, ini adalah proses titrasi, ikut-ikut, asam kuat oleh basa kuat. Jadi asam kuatnya HCl, nah, ditetrasin oleh NaOH, basa kuat. Nanti grafiknya itu, ini akan dari bawah. Kenapa? Karena kita mulai dengan HCl. Jadi kita mulai, karena HCl itu kan asam kuat. Asam kuat itu kan pH-nya pH yang sangat kecil kan. Maka kita mulai dari bawah banget. Nah, dia akan menukik naik ke atas banget. Kenapa? Karena pasangannya adalah basa kuat. Kamu tahu basa kuat itu pH-nya semakin besar. Makanya nukiknya benar-benar ke atas. Gitu. Dan titik ekivalennya pH ketika dia netral terjadi di mana? Nah, kalian harus tahu nih. Kalau asam kuat dengan basa kuat gampang, pH netralnya atau titik ekivalennya terjadi pada angka 7. Nah, sama kemarin seperti hidrolisis, kalau dia dari asam kuat basa kuat, garamnya akan bersifat netral, 7. Itu ya. Paham nggak ini? Jadi yang pertama itu asam kuat dengan basa kuat. Ekivalennya di pH 7. Ya. Oke, paham ya? Grafik dari bawah banget ke atas. Ini kalau dia asam kuat, basa kuat. Kemudian yang kedua, kita balik sekarang. Basa kuat dengan asam kuat. Masih sama-sama kuat, tapi sekarang ya si Bayu Argo baru masuk. Citra Elsanda. Nah, sekarang basa kuat oleh asam kuat. Dibalik, basanya yang duluan. Kemudian ditambah dengan asam. Nah, basa kuat ini masih sampel larutannya kita gunakan si NaOH. Dan penetesnya adalah HCl. Karena sekarang kita mulai dari basa, grafiknya nungging, kebalik. Nunggingnya dari atas banget, ke paling bawah. Nah, karena masih basa kuat dengan asam kuat, titik ekivalennya masih sama. 7. 7 ya? 7 iya. Cuma beda grafiknya aja, sekarang dia nungging. Waktu itu kan di bawah kan. Nah, ini grafiknya sekarang nungging. Nah. Nungging jelek banget bahasanya. Ya kan nungging dari atas ke bawah. Iya. Oke, lanjut. Susah banget sih ini. Ini jam segini masih habis saya masuk. Wah. Yang ketiga itu adalah sekarang asam lemah dengan basa kuat. Nah, asam lemah itu saya pakai CH3COH dengan NaOH. Ini yang tadi contohnya seperti di video. Nah, ini asam lemah. Asam lemah itu kan asam. Asam itu berarti dari bawah ya. Tapi dari bawahnya nggak bawah-bawah banget. Karena asam lemah itu pH-nya kan di atas 3 biasanya dia. Ya, jadi makanya kalau tadi kan asam kuat dari bawah banget nih. Dari sini nih yang titik-titik ini kan nih asam kuat. Tapi kalau dia asam lemah, berarti mulai dari sini naik ke atas. Nah, karena penitrasinya adalah basa kuat, jadi sampai atas banget.
Itu. Dan ekivalennya bukan di 7. Karena dia asam lemah, bukan asam kuat. Kalau asam kuat, basa kuat itu 7. Tapi kalau dia di asam lemah, titik ekivalennya ini lebih besar dari 7. Jadi pH-nya agak sedikit di atas 7, sudah di daerah basa, tapi bukan basa kuat. Jadi masih di bawah angka 10 biasanya. Nih ya, ini kan 10 nih. Ini kan udah wilayah basa nih. Tapi bukan ke atas banget, bukan. Jadi dia masih di antara 7 dan 10. Nah, dari sinilah pH-nya. Gitu ya. Itu kalau dia asam lemah dengan basa kuat. Coba dipahami deh. Jadi karena gini, gampangnya karena dia sudah ada kuatnya di basa kuat, maka pH-nya itu sudah masuk ke daerah basa, gitu aja. Tapi tidak masuk ke basa kuat yang di atas, enggak, tapi masih di bawah. Bahasanya masih basa yang basa lemah lah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau asam lemah dengan basa kuat. Siapa nyalain lagu anak-anak? Nah, terakhir adalah kita balik sekarang, basa lemah dengan asam kuat. Ya, basa lemah dengan asam kuat. Basa lemahnya saya pakai NH3. NH3 ini adalah NH4OH ya, kalau dalam larutan. Jadi kalau nanti kamu ketemu NH3, dia sebenarnya kalau dalam larutan itu NH4OH. Gitu. Dititrasi dengan HCl. Nah, sekarang kebalik, karena dia dimulai dari basa, dia nungging. Grafiknya nungging, tapi nunggingnya nggak dari atas banget. Nunggingnya nggak ke bawah, karena basa lemah. Nah, ke bawah. Sampai bawah banget. Kenapa? Karena berakhir di asam kuat. Nah. Sekarang titik ekivalennya gimana? Titik ekivalennya di daerah asam. Tapi tidak asam-asam banget. Jadi dia di bawah 7, tapi batasnya paling 4 lah. Nah. Karena dia masih ada pengaruh dari basanya. Jadi asam, daerah asam, tapi nggak asam kuat banget. Sama kurang lebih kayak tadi yang si basanya. Oke, paham ya? Dan hanya ada 4. Jadi tidak ada basa lemah, asam lemah nggak ada ya. Jadi adanya itu hanya asam kuat, basa kuat, asam lemah basa kuat, basa lemah, asam kuat. Jadi nggak ada basa lemah, asam lemah tuh nggak ada kalau titrasi. Jadi dia hanya sampai asam lemah, pokoknya salah satu harus ada yang kuat gitu aja. Oke, paham? Itu siapa sih Hairul berisik ya? Iya, Bu, rame biasa. Ya udah. Oke, yang lain teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak untuk kurva titrasi? Saya Bun coba. Apa? Itu di bawah yang volume NaOH mililiter, kan di sini yang dipakai tuh dia titrasinya 50 ml HCl. Misalkan ini ngikutin ini nggak Bun, yang di titrasi nih volume yang dititrasi 50 ml. Ini salah ini Ki. Ini grafiknya harusnya itu volume ini dia yang dipakai itu volume bawahnya volume HCl. Kebalik dia. Jadi ini bukan kebalik. Ini kayaknya ininya salah nulis typo di bawah keterangan si volumenya. Tapi kurang lebih kamu lihat grafiknya aja. Tapi ya volume yang kepake itu volume nanti larutannya. Gitu. Volume basanya biasanya gitu. Ini harusnya kan NH4OH ya. Dia salah ini. Iya. Kamu lihat aja sih. Iya, lihat aja sih. Gitu ya. Jadi emang volume yang di bawah itu emang volume nanti yang kepake oleh larutannya. Cuma di sini typo, salah nulis dia. Harusnya NH4OH tapi ini saya NaOH. Ini harusnya NH4OH apa HCl di bawah sini? Di mana? Di NaOH-nya. Itu harusnya kalau misalkan aku lihat dia harusnya basa sih ya, NH4OH. Basa NH4OH. Tapi kan yang sini dititrasi dengan 50 ml HCl, Bu. Ya kan nanti NaOH-nya ketahuan berapa volumenya. Oh. Selalu basah ya di bawah? Ya enggak juga sih, tergantung dari soalnya nanti. Pokoknya nanti ada ketahuan lah, gampang itu. Oke. Pokoknya nanti gampang lah ketahuan, intinya ada keterangannya di situ apa gitu. Oke. Gitu ya, jadi jangan bingung dengan bawahnya itu NaOH HCl, pokoknya yang penting kalian paham grafik nungging naiknya itu loh. Oke ya, bingung-bingung deh. Oke, nah ada rumus. Jadi setelah kalian melakukan titrasi, kalian harus menghitung karena ada perhitungan harus menghitung konsentrasi dari
larutan yang memang dicari konsentrasinya. Karena tujuan titrasi, kalau tadi kalian ingat di awal, di PPT awal, tujuannya adalah mencari salah satu konsentrasi larutan yang belum diketahui. Entah itu asamnya atau mungkin basanya. Nah, rumusnya adalah ini. VMN. Kalau saya bikinnya Mifini-Mafana ya. Kalau saya biasanya kayak gini nih urutannya. Aduh, mana sih? Kalau saya nih, M1, V1, N1, sama dengan M2, V2, N2. Kalau saya biasanya kayak gini. Jadi gampangnya itu Mifini-Mafana. Sebenarnya rumus yang ditampilkan ini cuma kebalik urutan doang sih. Nah, wilayahnya, wilayah kiri yang pertama ini boleh disebut sebagai wilayah asam. Berarti kalau yang kiri asam, yang kanan basa. Atau mau dibalik juga boleh, yang kiri basa, yang kanan asam, nggak masalah. Oke. Itu ya. Jadi rumusnya MVN. Nah, keterangannya V ini volume. Volume ini nanti harus disamakan. Misalkan asamnya itu volumenya dalam mili. Nah, basanya juga harus dalam mili. Jadi harus sama, harus sinkron. Disetarakan. Kalau dua-duanya pakai mili, ya harus mili. Atau mau pakai liter, ya harus liter dua-duanya. Jadi nggak masalah sebenarnya mau pakai mili apa liter, yang penting sama. Gitu ya. Nah, M itu adalah konsentrasi atau molaritas dari si asam. N ini adalah jumlah OH min dan H plus atau H plusnya. Misalkan kalau NaOH itu kan OH-nya cuma 1. Berarti N1. Tapi beda kalau misalkan kamu pakai BaOH 2 kali. Nah, ini adalah N-nya 2. Gitu ya. Sama juga kalau kita pakai HCl. Mana sih ininya? Nah, HCl itu ini H-nya kan 1 nih. Berarti N-nya adalah 1. Tapi beda kalau kalian pakai H2SO4. Nah, ini N-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi harus tahu jumlah N dari OH min dan H plusnya. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh ngitungnya. Oke, ini ada contohnya. 10 mili HCl tidak dikasih tahu atau tidak tahu konsentrasinya berapa. Nah, cara dia untuk mengetahui konsentrasi HCl ini dititrasi dengan larutan NaOH yang konsentrasi sudah dikasih tahu 0,1 molar. Itu ya, jadi HCl-nya nggak dikasih tahu, kita ambil sampel 10 mili, kita titrasikan dengan NaOH yang konsentrasinya 0,1 molar. Pada titik akhir titrasi, ternyata volume NaOH yang dibutuhkan ya adalah 12,52. Jadi volume yang kepake, volume NaOH yang kepake untuk mentitrasi HCl itu adalah 12,52 mili. Nah, ini terjadi ketika sudah ada perubahan warna. Ketika warnanya berubah, oh berarti volume NaOH yang kepake dilihat di buret ternyata 12,52. Nah, sekarang berapa nih konsentrasi HCl dari data-data yang kita tahu di sini? Kita pakai rumusan tadi, Mifini-Mafana. Tentukan. Larutan yang pertama, misalkan saya pakai HCl. Hairil dipanggil. Larutan kedua yang dipakai adalah NaOH. Mau belajar dipanggil-panggil. Ya, atau mau dibalik juga nggak masalah. Yang keduanya, satunya NaOH, duanya HCl, nggak masalah. Nah, kita tentukan. MHCl-nya berapa? Ini kan ditanyakan. Tidak ada. Volume HCl-nya dikasih sampel 10 mili. N-nya HCl 1. NaOH molaritasnya, konsentrasinya dikasih tahu 0,1 molar. Volume yang kepake ini 12,52 mili. Nah, N-nya NaOH 1. Ini ya, dapat nih datanya. Kita masukkan ke rumus. Mifini, kalau saya pakai biasanya kayak gini ya. Mifini-Mafana. Masuk juga ya konsep dari Bunda. Ini dari Kak Bagas, ini saya Mifini-Mafana ini dia yang bikin. Saya mah dulu ngomongnya M1, V1, N1, M2, V2, N2. Tapi dia bikin Mifini-Mafana. Ya sudahlah. Masukin M1-nya ditanyakan. V1-nya 10. Ini 1. M2-nya 0,1. V2-nya 12,52. Ini 1. Oke, berarti M1 kali 10 sama dengan ini berapa nih? 1,252 gitu ya?
Ya. Iya. Oke, berarti M1-nya berapa? Dibagi kan? 1,252 dibagi 10. Berapa dapatnya? 0,1252 molar. Nah, berarti ini adalah konsentrasi HCl yang tadi kita cari. Yang di awal kita nggak tahu nih konsentrasi HCl-nya berapa. Ternyata konsentrasi dia nggak beda jauh dengan NaO 0,125 molar. Lebih gede sedikit lah. Kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk ngitung-ngitung ini? Rumusnya cuma satu kok, Mivini Mavana. Siap tidak? Kalau dari Hairil tidak. Kalau dari Hairil enggak. Nah, kalau di soal ini kan yang ditanyakan adalah konsentrasi. Tapi nanti mungkin soal lain dia bisa menanyakan berapa volumenya. Mungkin juga dia bisa menanyakan berapa sih N atau jumlah OH- dan jumlah H+ dari larutan sampel. Karena nanti kita nggak tahu kalau soal itu kan dia bisa ngebolak-balik, kadang menanyakan volume, kadang menanyakan molar, tapi rumusnya satu. Kalau titrasi cuma pakai Mivini Mavana. Gitu. Intinya salah satu lah Bu yang dicari, ditanyakan. Dan ini hampir mirip dengan rumus pengenceran ya. Kamu sudah pernah saya kasih pengenceran kan? Kalau pengenceran tidak pakai N kan, hanya M1V1 sama dengan M2V2. Iya. Nah, kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa kalau pengenceran nggak pakai N? Karena apa ya? Nggak tahu. Yang lain ada yang tahu kenapa pengenceran nggak perlu pakai N? Mungkin kalau dari saya mungkin karena dia kalau pengenceran tuh nggak ngaruh ke asam sama basanya. Tapi kan kalau di sini titrasi asam basa, jadi perlu diketahui juga dia HM OH-nya. Betul sekali. Kalau lebih tepatnya gini, kalau pengenceran itu satu larutannya sama. Ya NaO, ujung-ujungnya yang dicari. Ya pasti kan kalau NaO dengan NaO, OH- sama, jadi nggak perlu dipakai. Gitu. Tapi kan kalau ini kan berbeda jenis larutannya, HCl dengan NaO. Mungkin nanti bisa H2SO4 dengan NaO. Tapi kalau pengenceran, coba kamu lihat, pengenceran itu larutannya sama. Dia percuma ditambahin sama air. Jadi N-nya itu sebenarnya nggak ngaruh, karena sama larutannya. Pasti kan N-nya akan dicoret, karena dia sama. Tapi kalau asam basa titrasi nggak bisa dicoret, karena bisa jadi nilai N-nya beda. Gitu loh. Oh, siap. Jadi kenapa kalau yang pengenceran tidak perlu pakai N, karena larutannya sama. Larutan sama, N pasti sama, jadi nggak ngaruh. Tapi kalau asam basa, ada kemungkinan dia berbeda nilai N-nya, karena asam dan basa kan udah jelas beda jenis. Gitu. Walaupun kadang ada yang N-nya kayak soal ini, N-nya sama, HCl N-nya 1, NaOH N-nya 2. Oke? Sebenarnya ada pertanyaan lagi? Udah selesai? Tuh. Mana kok bisa di next? Nah, itu udah daftar pustaka. Jadi cuma sampai sini aja. Tadi prosesnya seperti itu, titrasi pengertiannya seperti itu, ada grafiknya, kemudian ada perhitungannya. Perhitungannya cuma gini doang, pokoknya harus bisa lah bolak-balikan angkanya itu harus paham kamu teh. Iya, insya. Bun, untuk satuan itu selalu ml nggak? Nggak. Satuan apa nih? Volume. Iya, volumenya. Biasanya kalau di soal itu, kalau dalam perhitungan kan kita pakainya ml. Kenapa? Kalau ml itu kan lebih kecil kan. Kalau liter ya kamu bayangin aja 12 liter, kamu mau ngapain titrasi 12 liter. Jadi memang kalau ml itu kan skalanya kecil. Nanti juga di buret itu hanya sampai 50 mili. Tapi kalau misalkan nanti biasanya kalau dia pakai liter, biasanya misalkan kalau liter itu biasanya skalanya 0, Hairil. 0,15 liter gitu atau 0,05 liter. Jadi angkanya komaan, tapi kalau mili biasanya ya 10 mili, 20 mili, 15 mili, kayak gitu-gitu. Karena kan lebih kecil dia skalanya. Ya sebenarnya kalau dalam kenyataannya pakai mili sebenarnya. Tapi kalau nanti di soal ada yang memberitahukan liter, ya kamu harus samakan, mau nggak mau. Gitu. Cuma skalanya memang kalau dalam prakteknya nanti kita pakainya mili dalam prakteknya ya. Cuma kalau dikonversi ke liter ya silakan. Berarti kalau dikonversi ke liter ya HCl harus dikonversi ke liter, NaOH harus dikonversi ke liter untuk volumenya. Gitu ya. Intinya harus sama lah ya, sama antara NaOH dengan HCl.
Oke, ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Ini saya kehilangan Rama. Ini Rama biasanya rajin. Kemana dia? Rama, Muhammad Rifa Ramadhani. Kagak masuk kayaknya ya di Zoom dia. Bun, biasanya kalau bentuk soal yang kayak gini, modalitasnya ini kan nggak yang kata dipecah gitu, harus dicari dulu modalitasnya baru. Oh iya, ada. Kadang-kadang dia ngasih soalnya itu dibelibetin. Jadi kalau di soal ini yang saya kasih contoh, itu kan nauhnya dikasih tahu 0,1 molar. Kadang-kadang soalnya jahil, dia ngasih taunya nauh yang dibutuhkan adalah 50 gram. Nah, loh. Terus ada MR-nya gitu. Pasti kalau misalkan ke situ, kalian harus dibuka rumusnya menggunakan rumus molar. Masih ingat nggak rumus molar? mg per mr kali 1 per liter. Molar sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Nah, ini dalam mili. Oke. Pasti kalau dia ada massa, misalkan nanti di nauhnya itu atau di HCl-nya memberitahukan massa, dia pasti akan ngasih tahu berapa mr-nya, berapa volume yang dipakai. Pasti. Karena kalau nggak ada dua data itu, kamu nggak bisa ngitung molarnya berapa. Gitu. Kadang emang dia suka jahil sih. Jadi ngasihnya bukan bukan molar, tapi ngasihnya massa. Jadi kamu harus hitung lagi berapa molarnya, kayak gitu-gitu. Tapi nanti tuh biasanya soal inilah, soal ujian-ujian, kayak ujian semester, ujian sekolah, terus nanti UTBK, yang gitu-gitu lah pokoknya. Gitu ya. Oke, sip. Tapi untuk sekarang, pahami dulu Mivini Mafananya. Nanti kalau kalian udah paham, mau dibalik kayak gimana pun, soalnya pasti bisa lah. Amin. Amin. Ada pertanyaan lain sampai sini? Yang lain nggak pada nyaut. Ini Raka. Raka kemana Raka? Tadi saya kayaknya ada Aulia Wardah Tunur, ada Moe, ada Naila. Danar, kamar mandi udah kelar Danar? Fitri Febriani baru masuk, Neng. Kumaha, Neng? Sudah dari tadi, Bu. Oh, sudah dari tadi. Ada yang mau nanya lagi nggak selain tadi Khairul sama Rizky? Danar mau nanya nggak, Danar? Cukup, Ibu. Cukup apa nih? Cukup. Nanti pokoknya kalau praktek, ini kan udah saya kasih tahu teorinya, kalian tinggal melakukan praktikumnya, sudah tahu harus ngapain-ngapain. Kenapa, Hairil? Enggak. Sama teman, Bu. Oh iya. Kamu kesian amat sih lagi belajar diganggu-gangguin mulu. Ya? Emang, Bu, ramai banget. Ya, namanya juga pesantren. Kalau sepi kuburan namanya, ya. Nanti kalau prakteknya, pokoknya sudah tahu alatnya apa aja, sudah tahu apa yang dimasukkan ke dalam buret, apa yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer-nya. Mungkin nanti saya bantu untuk ya tadi yang menggoyang-goyangkan itu aja, gitu. Dan biar nanti kalian bisa lihat, oh proses dia benar-benar berubah tuh kalian bisa lihat di praktek nanti, ya. Oke. Ini saya stop share dulu ya, karena kamu tidak ada yang bertanya. Ini 30 orang dari berapa sih jumlah kamu tuh hampir 60 lebih ya? Ini separohnya lagi kemana ini? Aduh. Oke, ini ada Aisyah Naswa, Citra Elsanda, Farel kok nggak ada suaranya? Farel, Haigal, Feby, Indonesia, Hoirunisa, Riki, Jiaul kamu di kampung ya Jiaul? Mana Jiaul? Kamu di ini ya? Di kampungmu ya? Lagi pulang kampung ya? Kamu kan nggak datang kemarin praktek. Sulis, Rasi, Ojan Ripa, ini nggak pada nanya apa ya? Nopal Muhammad, pada diem baik. Kamu pada kenapa sih? Nggak pada nanya. Kita lagi zoomnya lagi nggak mati-mati nih, nggak ada yang ngusir. Oke, ini beneran nggak ada yang nanya lagi ya? Kalau nggak ada yang nanya, sudah mau hampir 8:30 soalnya. Siap. Ya, bener nih nggak ada yang nanya ya. Oke. Apaan Hairul? Oke wae. Kenapa jadi nongol ini? Saya mau preview dulu. Oke, kalau misalkan tidak ada yang nanya, mungkin saya tutup. Nanti ini Zoom-nya saya record, saya masukin ke YouTube. Nanti juga yang tadi PPT-nya sama videonya saya kirim ke grup, biar kalian bisa belajar. Biar teman-teman yang nggak ikut Zoom itu bisa lihat. Bu, baik. Oh ya. Oke. Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya tutup, saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di praktek, entah minggu depan apa 2 minggu lagi. Nanti saya infokan di grup ya. Oke. Bu. Terima kasih. Selamat belajar kembali.
dan selamat menikmati nilai rapotnya besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh out. Makasih, Bun. Ya, apa? Makasih banget, Bun. Iya. Minggu depan kita nggak libur, Bun. Minggu depan 3 hari libur, Senin, Selasa, Rabu. Awal Yes. puasa. Yes. Oke. Yes. Oke, siap. Makasih, Nah ya Bun. Bun, saya lanjut tidur ya Bun. Najong. Belajar, woi. Semangat menjalankan, Bu, puasa Ramadannya. Amin ya Allah. Izin pamit, Bun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hairil. Saya boleh keluar udah.